Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama ingin mempresentasikan tentang uji validasi dan uji reliabilitasi dengan anggota kelompok. Yang pertama Helmi Febrian NPM 1901010012. Yang kedua Ardian Dwi Chandra 1901010021. Yang ketiga Hikmah Wintoro 1901010029. Yang keempat Lukman Syarif Hidayatullah NPM 1901010176. Yang kelima Tutugo Swasono NPM 1901010212. Yang terakhir Indra Yogaswara NPM 2001010184. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama, pengertian uji validitas dan reliabilitas. Apakah itu validitas? Validitas adalah untuk melihat apakah definisi operasional telah benar-benar mengukur atau sesuai dengan definisi konseptual. Dengan kata lain, validitas berkenaan dengan tingkat kesesuaian antara definisi konseptual dan definisi operasional dari variabel. Yang kedua, reliabilitas. Apa itu reliabilitas? Yaitu pengujian alat ukur yang bertujuan untuk melihat stabilitas dan konsistensi dari suatu definisi operasional. Suatu alat ukur dikatakan reliable jika kita selalu mendapatkan hasil yang tetap sama dari pengukuran gejala yang sama, meski dilakukan pada waktu yang berbeda-beda. 3 jenis reliabilitas yaitu stability reliability, representative reliability, equivalence reliability. Mari kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu reliabilitas menyangkut ketepatan alat ukur. Pengertian reliabilitas dapat lebih mudah dipikirkan jika pertanyaan berikut ini dijawab. Yang pertama adalah jika set objek yang sama diukur berkali-kali dengan alat ukur yang sama, apakah kita akan memperoleh hasil yang sama? Yang kedua, apakah alat ukur yang diperoleh dengan menggunakan alat ukur tertentu adalah alat ukur yang sebenarnya dari objek tersebut? Yang ketiga adalah berapa besar error yang kita peroleh dengan menggunakan ukuran tersebut terhadap objek? Mari teman-teman, selanjutnya kita bahas terkait uji validitas dan reliabilitas. Jadi uji validitas dan reliabilitas adalah merupakan proses audit terhadap instrumen penelitian, angket atau kuesioner sebelum go public. Audit yang dimaksud di sini bersifat antisipasi, preventif, bukan evaluatif seperti lazimnya pengertian audit di dunia keuangan. Jadi kualitas hasil riset salah satunya ditentukan oleh faktor uji validitas dan reliabilitas. Selanjutnya, saya akan membahas tentang jenis-jenis validitas. Yang pertama, validitas rupa atau face validity. Adalah validitas yang menunjukkan apakah alat pengukur atau instrumen penelitian dari segi rupanya nampak mengukur apa yang ingin diukur. Validitas ini lebih mengacu pada bentuk dan penampilan instrumen. Menurut Jamaluddin Ancok, validitas rupa amat penting dalam pengukuran kemampuan individu seperti pengukuran kejujuran, kecerdasan, bakat, dan keterampilan. Yang kedua, validitas isi atau content validity. Validitas isi berkaitan dengan kemampuan suatu instrumen mengukur isi atau konsep yang harus diukur. Ini berarti bahwa suatu alat ukur mampu mengungkap isi suatu konsep atau variabel yang hendak diukur. Misalnya, tes bidang studi IPS harus mampu mengungkap isi bidang studi tersebut. Pengukuran motivasi harus mampu mengukur seluruh aspek yang berkaitan dengan konsep motivasi, dan demikian juga untuk hal-hal lainnya. Menurut Kenneth Hopkins, penentuan validitas isi terutama berkaitan dengan proses analisis logis.
Dengan dasar ini, dia berpendapat bahwa validitas isi berbeda dengan validitas rupa yang kurang, menggunakan analisis logis yang sistematis. Lebih lanjut, dia menyatakan bahwa sebuah instrumen yang punya validitas isi biasanya juga mempunyai validitas rupa, sedang keadaan sebaliknya belum tentu benar. Yang ketiga, validitas kriteria atau criterion validity adalah validasi suatu instrumen dengan membandingkannya dengan instrumen pengukuran lainnya yang sudah valid dan reliable dengan cara mengkorelasikannya. Bila korelasinya signifikan, maka instrumen tersebut mempunyai validitas kriteria. Yang keempat, validitas konstruk atau konstruksi. Konstruk adalah kerangka dari suatu konsep, sedangkan validitas konstruk adalah validitas yang berkaitan dengan kesanggupan suatu alat ukur dalam mengukur pengertian suatu konsep yang diukurnya. Menurut Jack R. Frankel, validasi konstruk atau penentuan validitas konstruk merupakan yang terluas cakupannya dibanding dengan validasi lainnya, karena melibatkan banyak prosedur termasuk validasi isi dan validasi kriteria. Langkah-langkah dalam menentukan uji validitas dan reliabilitas internal adalah sebagai berikut. Yang pertama, cobalah item di lapangan kepada paling sedikit 30 orang responden atau batas sampel besar dalam statistik. Kedua, tabulasi data yang telah masuk. 3. Ujilah validitas dan reliabilitasnya. Langkah-langkah uji validitas dan reliabilitas yaitu mempersiapkan butir-butir pertanyaan berdasarkan konstruk, konsep, dan indikator dari variabel yang akan diteliti. Instrumen atau pertanyaan diberikan kepada responden untuk diuji cobakan. Setelah instrumen diuji cobakan kepada responden, kemudian ditabulasikan untuk mempermudah penghitungan dan analisis uji coba tersebut. Responden, target uji coba instrumen tidak dapat dijadikan responden penelitian. Baik, saya Ardian Dujendra akan melanjutkan beberapa analisis yang sering dipergunakan untuk melakukan uji validitas. Yang pertama, korelasi produk momen. Item butir dinyatakan valid jika mempunyai korelasi dengan skor total atau R hitung di atas R tabel. Hitungan dengan SPSS menggunakan analisis, kemudian correlate, kemudian bivariate, dan terakhir pilih person. Langkah selanjutnya, pindahkan data jawaban pada masing-masing butir dan skor total dari kiri ke kanan. Hasilnya pada output ikat tabel yang paling kanan. Kemudian yang kedua, corrected item to total correlation adalah dengan mengoreksi nilai R hitung karena adanya spurious overlap. Perhitungan dengan SPSS menggunakan analisis, kemudian pilih scale, kemudian pilih reliability analysis. Selanjutnya pindahkan jawaban dan responden pada masing-masing butir tanpa skor total dari kiri ke kanan. Kemudian pilih statistik, pilih klik pada skill if item deleted, dan terakhir klik OK. Nilai yang dipergunakan pada kolom corrected item total correlation. Kemudian yang terakhir, analisis faktor. Item yang valid akan mengelompokkan pada konstruk yang diukur. Analisis dengan SPSS menggunakan analisis, kemudian pilih data reduction, kemudian pilih faktor analisis, dan terakhir masukkan semua jawaban responden. Item pertanyaan yang tidak mengelompokkan dinyatakan tidak valid. Adapun langkah-langkah melakukan uji validitas adalah: 1. Tentukan koefisien korelasi rank Spearman dengan cara sebagai berikut. Apabila item yang dihadapi berbentuk skala ordinal atau skala Skap, maka nilai korelasi rank Spearman pada item ke-1 ialah rumus di atas digunakan apabila tidak terdapat data kembar. Jika terdapat data kembar, maka digunakan rumus sebagai berikut, di mana Rx
sama dengan ranking nilai X, sedangkan RY adalah ranking nilai Y. 2. Perbandingkan nilai koefisien korelasi rank Spearman RS dengan nilai korelasi rank Spearman dalam tabel atau R table, atau bandingkan nilai P value atau pada koefisien korelasi rank Spearman RS dengan taraf nyata. 3. Jika RS lebih besar dari R table atau P value, maka item tersebut validas dan dapat dijadikan sebagai indikator terhadap dimensi variabel tersebut. Contoh uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas. Jika skor butir instrumen atau soal tes kontinum, misalnya skala sikap, atau soal bentuk uraian dengan skor butir 1-5 atau skor soal 0-10 dan diberi simbol XI, dan skor total instrumen atau tes diberi simbol XT, maka rumus yang digunakan untuk menghitung koefisien korelasi antara skor butir instrumen atau soal dengan skor total instrumen atau skor total tes adalah sebagai berikut. Dengan keterangan RIT adalah koefisien korelasi antara skor butir soal dengan skor total. Sedangkan XI adalah jumlah kuadran deviasi skor. Sedangkan ST adalah jumlah kuadran deviasi skor dari XT. Dari perhitungan yang sudah dilakukan tersebut, maka kita ketahui koefisien reliabilitas tes dengan dari 7 butir pada contoh di atas adalah 0,97. Ada kegiatan tabulasi data, diantaranya memberikan skor atau scoring terhadap item-item yang perlu diberi skor. Yang kedua, memberikan kode terhadap item-item yang diberi skor. Yang ketiga, mengubah jenis data, disesuaikan atau dimodifikasikan dengan teknik analisis yang digunakan. Dan terakhir, memberikan kode coding dalam hubungan dengan pengolahan data jika akan menggunakan komputer. Ada beberapa macam-macam tabel tabulasi data yang sering kita kenal, yaitu tabel baris kolom, kedua tabel kontingensi, yang ketiga tabel distribusi frekuensi. Ada pula macam-macam tabulasi data menurut ahli, diantaranya tabel analisis, tabel pemindahan, dan terakhir tabel biasa. Jika kita tarik garis kesimpulan, bila dikaji secara umum, persyaratan minimal yang lazim dimiliki oleh instrumen yang dibuat adalah alat ukurnya harus memiliki minimal 2 keunggulan, yakni validitas dan reliabilitas. Validitas dan reliabilitas lazim diperlukan bila instrumen yang dibuat merupakan instrumen baru dan belum pernah digunakan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Karena biasanya instrumen baru secara umum belum memiliki validitas dan reliabilitas. Validitas dan reliabilitas lazim diujikan jika instrumen baru itu masih belum memiliki validitas dan reliabilitas yang belum terukur. Dengan demikian, jika alat ukur yang digunakan mampu memberikan informasi yang sesungguhnya tentang apa yang kita inginkan untuk diukur dinamakan valid. Atau dengan kata lain, instrumen yang dipakai dalam penelitian memiliki validitas yang baik. Saran dari kelompok kami, yaitu seorang peneliti sebaiknya menggunakan alat pengukuran data yang valid dan reliable dalam mengadakan penelitian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.